Oke, boleh Pastor Radit buka. Atau siapa mau dulu? Mama Mimin dulu. Mama Mimin, iya. Mama Mimin dong, ditunggu suaranya. Namanya Pastor. Mama kita bersama, ya. Mama Mimin coba buka Mama dalam Mimin. doa, dalam gereja. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, yuk kita pakai musik ya biar rohani ya. Iya dong. Oke. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami terbatas nggak bisa bertemu, tapi kami percaya Tuhan bahkan lewat pertemuan virtual ini Tuhan, kami akan belajar banyak, kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk para leaders kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang mereka luangkan buat setiap kami, tentu kami boleh belajar. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Oke. Tunggu, masih ada yang satu masuk. Kita mau mulai bagaimana ini para pastors, leaders ini. Mau mulai dengan pertanyaan. Mulai dari inisiatornya Pastor Mike. Ya, kenapa mau buat conference ini? Oke, gini. Beberapa waktu lalu gue sempet, jadi kita ada Zoom kayak begini juga lah, along pastors sih mostly ya. Terus the conversation for me nggak terlalu enriching ya, nggak terlalu memperkaya. Jadi ya bukan kacau juga, cuman it's like enggak banget lah gitulah ya kan. Jadi gue mulai melihat dan mulai tanya-tanya teman-teman gue, dan teman-teman gue bilang, ya well, mereka kayak bingung. Sekarang itu kemarin gue ada sempat huddle sama anak-anak Sitri Bandung, dan gue bilang gini, kita bisa ngelihat nggak the values are shifting. The values are shifting. Kalau kita gagal lihat di situ, most probably kita nggak bakal survive. Dan kita akan selalu dari pihak yang cuma bereaksi doang. We're not leading. Right. Wow. Iya kan? Kita kita cuman we always like one step behind. Karena kita nggak bisa baca situasi. Dan terlebih lagi kita halu gitu loh. Sebagai pemimpin halu banget. Gue denger banget banyak orang bilang begini, it's okay, it's gonna be okay, ini segala macam. And then they go out, and then ternyata, ya mereka kena. Kayak gitu. It's not good, ya kan? Jadi kemarin makanya gue bilang waktu di grup WA kita bilang gini, Awel, gue pengen kita bisa initiate satu conversation yang jujur dari, kita kan selalu mau jujur lah sebagai pemimpin. Yeah. Yang paling penting itu bukan pertanyaan kapan ini COVID berakhir, tapi yang paling penting adalah how we survive and leading tetap di situasi yang kayak begini. Yang orang bilang begini, kayaknya this is very bad situation. Well, motivation alone nggak bisa bikin kita get through this kan. Gitu loh. Jadi gue pikir we all have something to say, bukan cuma menguatkan, kasih enrichment ke yang di sini. Gue percaya if you're not leading a congregation, maybe you're just leading your family. Kita adalah pemimpin di keluarga, kita memimpin, kita punya adik-adik, kita ada satu komunitas kecil yang kita tanggung jawab di situ. I think, like I said, nilai-nilai udah bergeser. Dulu kan nggak gereja. Dulu gini, orang bilang, apa sih gereja online waktu kita nonton YouTube? Ingat gak? Dulu kan? Oh, gue lagi nonton ini nih, gue nonton Planet Shakers nih, gitu kan? Gue nonton Planet Shakers nih. Itu kan online. Sekarang apa yang kita bikin? Semua online. Gua kemarin barusan gue ditawarin, mau beli keyboard gua nggak? Ada yang nanya.
mau beli keyboard gue nggak? Loh kenapa nggak pernah jual keyboard? Ini udah nggak penting lagi buat gue nih barang nih. Wow. The values are Akhirnya. shifting. Ya. Nah, iya kan? Gue ingat banget waktu 9/11, sebelum 9/11, Amerika is all about food, consumerism kan, baju, and everything. Begitu 9/11, semua shifting. Yang naik itu Tuhan, keluarga, semua yang kayak gitu. Dan guess what? Kemarin gue lihat ada yang di Google katanya. Ya. Di Google Number ada one yang search word is God. keyword. Gila. Akhirnya. God, Bible, and pray ya? Ya. God, Bible, and pray. Top 3. Iya, top 3. Top 3 keywords di Google. Ngalahin COVID. Ngalahin COVID loh. While COVID is the biggest thing that happening right now kan? Yeah. Tapi ternyata still lose. Nah, still lose. That's good. Itu loh maksud gue. Jadi gue pengen kita duduk di sini, duduk di rumah masing-masing, ya kan? Kita tetap bisa belajar, saling belajar satu sama lain lah. Gue juga bukan orang yang like know everything, but I believe the leader itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi orang yang mau belajar satu sama lain kan. Ya, that's from me kayak gitu. Lucu sih. Berapa minggu yang lalu ketika ibadah online wajib pertama kali kan, artinya larangan secara umum untuk kebaktian di gereja di berbagai tempat, mendadak semua orang jadi televangelis. Ya. Semua pendeta jadi televangelis itu. Ya. Dan berapa hari kemudian semua pendeta jadi pastor gram. Emang enak. Bukan gua doang sekarang pastor gram, lu semua pastor gram, bodo amat. Dulu lu dicela. Ya kan mau nggak mau semuanya jadi di Instagram live ngapain. Ya emang iya. Di end of the day, kita kan real pastors yang emang dari sebelum ini terjadi pun juga udah istilahnya sebisa mungkin jemput bola lah ya. Orang kan selalu aktif dan online di sosial medianya, tapi kalau kita ajak ketemu, kita kontak belum tentu ngejawab, WA belum tentu dibales. Betul. Apalagi ngajak persekutuan belum tentu bisa ikut. Tapi online terus gitu. Betul. Paling benar ya kita jemput bola lah dimanapun berada. That's how evangelism works. Evangelism works juga begitu, dan sekarang ya benar apa yang Pastor Mike bilang. It's shifting dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Siap nggak siap langsung shit. Dan ya keren sih. Ya, gue juga ngeliat gitu sih bahwa memang yang dibilang church shifting itu, ya gue sepakat kalau gereja, ketuaan itu pengen gereja lokal kuat. Tapi tanpa kita sadar gereja lokal ini bukannya kuat, tapi jadi keras. Ya. Jadi saking kuatnya mau family church, local church, malah gereja lokalnya kehilangan esensi tentang gereja universal. Right. Kan sebenarnya kan we are local church inside universal church kan. Harusnya gereja itu punya kesadaran bahwa kayak misalnya di gereja tempat kami, bahwa gereja gue nggak punya segalanya. Jadi gue butuh untuk terkonek supaya memang the manifold wisdom daripada Yesus Kristus itu bisa turun ke tubuh Kristus. Nah, cuman karena gereja lokal berusaha untuk memiliki semuanya. Oh, pokoknya kita ada rasul, gembala, ada penginjil, ada media, semuanya lengkap. Jadi akhirnya mereka keras, bukannya kuat, tapi ya memang mungkin kuat, tapi di mata Tuhan jangan-jangan bukan tubuh Kristus, jangan-jangan jadi kanker Kristus gitu kan. Artinya sesuatu yang bertumbuh di luar daripada rancangan kepalanya gitu. Nah, jadi ini masa-masa yang bagus untuk kita tuh open connection online supaya kita bisa terhubung satu sama lain, dan akhirnya bukan hanya gereja lokal kuat, tapi tubuh Kristus tuh kuat gitu loh secara universal. Dan ini waktu-waktu yang sangat baik sih untuk kita benar-benar redefinisi ulang apa itu gereja lokal, apa itu gereja, apa itu pelayanan. Yes, good. Ya, mungkin nambahin Pastor Adit dan apa yang kita lagi bahas sore hari ini, bahwa benar apa yang dari Pastor
Mike bilang bahwa ada values yang bergeser, dan kita juga percaya bahwa sebenarnya kita sekarang ini lagi dibawa, bahwa gereja ini sebenarnya lagi dibawa ke pembaharuan budaya atau pergeseran atau perubahan budaya, apapun yang kita sebut itu, bahwa mungkin kita akan kembali ke day one di mana kita merasa seperti apakah gereja itu, karena kita semua, banyak dari kita menganggap bahwa gereja itu harus datang ke tempatnya, harus ada exactly. dalam satu tempat yang memang setiap minggu kita ke situ, dan itu baru gereja gitu. Bahkan ada beberapa orang yang saya kenal juga, kalau misalnya nggak ke gereja itu, saya belum ke gereja rasanya, ada yang kayak gitu. Tapi tetap yang kita percaya bahwa sebagai Tuhan yang kita menyembah, Tuhan yang baik, yang selalu punya rancangan baik dalam hidup kita. Kita selalu percaya bahwa di segala musim, baik di atas gunung maupun lembah kelam itu, Tuhan selalu menyediakan berkat dan anugerah dalam hidup kita. So, tinggal perspektif kita sebagai anak Tuhan bisa melihat ini atau tidak. Dan yang saya percaya sih bahwa sebenarnya ini bukan sebuah kemalangan, tapi ini adalah kesempatan untuk kita benar-benar bisa membangun satu kemapanan di dalam lebih banyak area untuk bisa menjangkau tadi yang Pastor Kristo bilang, untuk menjangkau generasi terutama. Karena saya percaya bukan hanya gereja yang kekinian, tapi gereja yang udah ada lebih lama pun mereka mau nggak mau dipaksa untuk bisa masuk ke dalam dunia yang namanya online. Dan karena memang pada akhirnya kita harus sadar, dan kita sekarang lagi diredefinisi seperti tadi Pastor Adit bilang, bahwa apa sih sebenarnya definisi gereja yang sebenarnya? Gereja is you and I. Gereja adalah kita gitu. Dan kita percaya bahwa mungkin kita akan perlu waktu. Makanya tadi saya bilang bahwa kita mungkin banyak dari kita dibawa kembali kepada day one. Artinya pengertian tentang ini toh gereja gitu. Ini toh bahwa waktu kita di rumah bersama dengan keluarga, apapun itu, waktu kita lagi walaupun kita lagi nonton online ibadah, as long as we open our heart, kita buka hati, kita juga benar-benar membawa yang kita bisa, yaitu roh jiwa tubuh kita seutuh-utuhnya, dan fokus kita juga sedang berkoneksi dengan Tuhan, dan itu hadirat Tuhan turun dan hadir buat kita. So, I think hari-hari ini sebagai pemimpin kita perlu untuk bisa memberikan sebuah assurance ya buat mereka mungkin yang, Kak, ini aku udah ke gereja belum ya? Kak, aduh aku kayaknya 3 minggu ini kayaknya ini banget nih, ya, you know what I'm saying, ngerasa kayak, aduh beda banget. Memang ada yang namanya values and culture, tapi saya berdoa bahwa nanti waktu semuanya ini berakhir, buahnya adalah kita menjadi lebih dewasa. Kita tidak terus juga bergantung dengan online saja, tapi kalau kita punya kesempatan, kita pasti akan terus dan rindu untuk bersekutu, kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di keluarga, ya, dalam artian ini gereja secara universal juga, dan kita juga tetap bisa memakai online ini sebagai senjata untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa di generasi milenial ini. So I think that's what we can learn today. Yeah, I think so. That's really great. So, kalau bagian terakhir tuh memang cuma butuh merangkumkan ya. Mari angkat tangan. Oke, tapi menurut kalau gue ngerasa memang ini saatnya kita, maksudnya sebagai gereja, kita kembali ke esensi yang benar, betul essential. Ya. Sebetulnya gereja itu memang nggak dibatasi dengan apapun juga. Kita kembali lagi bukan ngomong tentang metode atau cara. Soalnya kebanyakan sekarang kita ngomong tentang metode atau cara, dan kebanyakan cara yang kita lakukan itu mungkin kita lupa sama identitas kita yang asli, culture kita yang asli seperti apa, sehingga kebanyakan yang kita bawa adalah culture yang berasal dari luar gitu. Culture dari luar, jadi kalau nggak seperti gereja itu kayaknya belum gereja. Kalau kita punya penyembahannya nggak seperti gereja yang sana, sepertinya bukan jadi gereja. Kalau misalnya lampunya nggak kayak gitu, sepertinya bukan gereja. Tapi kembali redefinisikan bahwa itu gereja itu adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, about our relationship sama Tuhan, tentang bagaimana kita menilai sebetulnya kita ini yang harus kita bangun adalah benar-benar private kita sama Tuhan, privasi kita sama Tuhan. Makanya kemungkinan, bukan kemungkinan ya, gua rasa
ini mungkin salah satu cara supaya kita kembali ke esensi kita, yaitu kamu lihat siapa yang kamu pandang, itu Tuhan gitu loh. Kamu nggak perlu cara apapun juga, kamu di rumah juga bisa berdoa, kamu di rumah kamu bisa menyembah. Dan di situ gue ngerasa waktu kita ada di dalam rumah, kita nonton online service sendiri, duduk di situ juga bisa nangis ternyata ya. Bisa nangis, bisa angkat tangan, bisa oh my God, gue merasakan kasih Tuhan. Tapi ironisnya adalah ketika kita, ironisnya Tuhan harus bawa ketakutan untuk kita datang sama dia gitu. Iya. 19 harus dikondisikan dulu kayaknya. Iya, disikat. Ini nggak ada cara lain selain anak-anak gue untuk balik ke gue, karena aduh, kayak udah harus anak-anak balik ke gua. Dia mungkin pakai COVID-19 untuk kembali sama dia, datang lagi untuk supaya kita kita benerin yuk hubungan kita. Kita harus bangun fondasi kita secara benar. Jangan sampai kita justru melayani kegiatan gereja, tapi kita lupa melayani Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, nggak ada hubungan sama sekali di situ. Bahkan di tengah ketakutan ini, justru kita menemukan Tuhan di situ. Kalau gue bilang di rumah kita masing-masing, waktu nggak ada lampu sama sekali, ada juga lampu ini buat terang muka kan. Biasa live sekarang pakai lampu terang muka gitu kan. Tambahan center. Iya, center gitu. Tapi ternyata di rumah nangis juga, angkat tangan juga bisa loh. Selama ini mungkin kita di rumah ya nangis juga kagak, berlutut juga enggak, angkat tangan juga kagak. Dan kayak biasa aja. Tapi kalau di gereja kan, angkat tangan. Tapi ya sebetulnya esensi yang benar adalah bagaimana dimanapun kita berada, kita sebetulnya bisa merasakan kasih Tuhan di dalam. Ya, karena Tuhan ada di mana aja kan. Amin. True, Pastor. Dan lagi dibalikin ke esensi itu sebetulnya, Bu, kalau gue bilang sih. Tapi lewat ketakutan ini. Tapi jangan sampai gini, teman-teman. Rasa takut itu emang wajar banget. Kita takut, kita wajar karena kita masih manusiawi. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan. Itu yang bahaya. Kita hidup dalam ketakutan, semuanya pasti akan chaos sendiri, depresi, stres. Aneh lah, jadi aneh. Pakai APD belanja kan nggak aneh tuh karena ketakutan. Diomelin akhirnya. Ya, itu kalau dari gua itu sih. Makanya kita teman-teman yang udah mimpin Komsel juga, kita semua yang udah banyak anak-anak, kita juga sama-sama yuk apa yang kita bisa buat anak-anak kita, apa yang kita bisa sama-sama jalani. Dan gue pikir justru gereja sekarang makin bertumbuh, makin kuat, gak ada metode apapun, ya sama jadi satu aja semua, mau dari mana kayak dari jurus mana, aliran mana, ya semua jadi satu, dan kita sama-sama lewat di rumah dan sama-sama belajar, kelas-kelas, webinar, waduh seru lah pokoknya lah. Yang paling, kalau gue ya, dari gue yang paling buat gue terharu sebenarnya kalau direnungin ya itu. Sampai kenyataan kita sekarang kan istilahnya dalam seminggu, sebulan ini lah, hampir sebulan ya. Nol pemasukan sebenarnya. Semua kita, dalam tanda kutip. Karena kerja juga udah nggak boleh bahkan. Ya, terus akhirnya kita hidup sekarang sampai level yang dalam sebulan ini udah sampai level di mana kita hanya bisa saling membantu. Wow, ya. Hampir kayak kalau di Kisah Rasul itu kan jemaat mula-mula itu kan gitu. Segala kepemilikan milik bersama. Jadi yang masih punya lebihan, kasih ke yang udah nggak punya apa-apa. Dan kita hidupnya saling bergantung sampai level yang gereja mula-mula. Gue pertama baca dulu cara hidup jemaat pertama, Kisah Rasul 2, terus Kisah Rasul 4. Gue bingung, ini kira-kira gereja zaman sekarang bisa nggak ya nyampe ke sini lagi? Karena gereja ini lagi, kita bukan lagi pengen jadi gereja masa kini sebenarnya. Lagi pengen jadi gereja masa lalu sebenarnya, gereja pertama. Karena yang idealnya itu, yang pertama itu, ya kan? Dan itu kan isinya cuma bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Seminggu sekali di Bait Allah, tiap hari di rumah-rumah. Wow. Nanti ke depannya ya gereja kalau udah boleh kebaktian di gedung gitu ya, yang congregate, kita akan seminggu sekali kita di situ. Setiap hari kita connect kayak gini. Tiap hari pengajaran, ya terus persekutuan, kalau bisa ketemu nongkrong, kalau nggak bisa kita bisa kayak gini terus. Jadi pengajarannya intens, terus berbagi hidupnya juga real, bukan kayak sesuatu yang gimana. Kita langsung tahu, oh nih butuh ini, royok rame-rame butuh ini, karena kalau di gereja gue kan emang family church, artinya nggak terlalu banyak jemaatnya. Dan ini kita lakuin sekarang, dan gue bilang kayak wow, ini kayak gereja pertama dulu, dan Tuhan yang bawa kita sampai sini, in the end of the day. Karena sensasinya ini, sensasi dari kebaktian, dari gedung, dari lighting, dari choreo, dari aransemen musik,
dari performance, dari whatnot, sensasinya itu udah terlalu membius selama mungkin ratusan tahun bahkan. Iya. Mulai dari reformasi, ya. Dan untuk Tuhan membawa kita kembali ke esensi, mengatasi segala sensasi itu nampaknya ya ini yang harus dia izinkan terjadi. Tapi bukan sebagai hukuman, kayak tadi Pastor Marsha bilang, dia bawa ketakutan. Kalau gue nggak lihat sebagai ketakutan justru. Come on, that's true. Kalau gue pribadi ya, tapi oke. Maksudnya emang ada orang-orang yang mesti ditakut-takutin dulu memang. Iya. Emang kalau kita yang udah jelas nggak perlu neraka untuk menakut-nakuti kita atau sorga untuk menyoba. Ke esensi. Karena sensasi itu terlalu menarik sampai mesti di shutdown. Kita dikondisikan nih. Ya, kita di dalam keadaan sebenarnya bukan ditakut-takuti, tapi dikondisikan. Dibuat dalam keadaan, kayak tadi Pastor Radit bilang, terbatas. Kita terbatas, atau kalau gue pakai bahasa gue dulu, jadi seolah kita diizinin masing-masing tuh kayak teramputasi gitu. Akhirnya mau nggak mau mesti gandengan. Karena kalau kayak cacat nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kan kita semuanya. Jadi mau nggak mau mesti gandengan karena yang kasar dia masih ada tangan kanan, dia masih ada tangan kiri, gue udah tinggal kaki doang atau. Jadi mau nggak mau tubuh Kristus harus begini untuk jadi utuh kasarnya. Kalau pakai kata jadi utuh dan asli. Dan buat gue Tuhan terlalu baik sih. Kadang kalau direnungin juga gila, dia sampai bikin gini saking udah nggak ada jalan lain untuk yakinin kita tuh udah terlalu jauh dari desainnya gitu. Come on. Dan gua rasa ini ujung-ujungnya kalau misalnya orang udah malas datang, misalnya ada orang yang malas datang, malas berdoa, malas saat teduh, terus dia udah kelamaan sebulan lebih udah nonton film, udah Netflix, udah ngapain juga udah mentok-mentok, aduh gue datang aja sama Tuhan lah, gas. Lama-lama dia baca Alkitab, lama-lama dia berdoa, lu kata mau ngapain lagi bro? Udah terpaksa, mungkin Tuhan bilang, udahlah, gak apa-apa saya jadi berdua dulu, tapi saya pengen ketemu sama kamu. Sampai dia bosan, baru dia balik. Beberapa mesti dibikin bosan dulu. Exactly. Cita. Teradit. Gua kemarin lagi nonton berita ya, dan salah satu khotbah juga yang gua tuh ngerasa bahwa kita kan sebenarnya dipercaya menjadi pengelola ya. Jadi benar-benar ketika Tuhan ciptain kita di hari ke-6 itu, Tuhan tuh ciptain hari 1, 2, 3, 4, 5, dan bahkan 6 binatang-binatang. Memang Tuhan pengen kita ada di sebuah kondisi yang Tuhan persiapkan gitu. Nah, tinggal kita melanjutkan untuk mengelolanya. Nah, jadi sebenarnya memang alam ciptaan itu diciptakan untuk menunjang kita memenuhi panggilan Tuhan, yaitu untuk memenuhi bumi ini dengan pengetahuan akan kemuliaannya kan. Nah, tetapi apa yang terjadi bukannya kita mengelola alam ini, tapi kita malah memakai alam ini untuk keserakan kita. Dan akhirnya ciptaan itu teriak. Ya, gue teringat banget sama Mazmur 19 ya, ini keren banget. Dia bilang gini. Dia bilang langit itu menceritakan kemuliaannya dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi, gue ngerasa bahwa sebenarnya memang ya Tuhan tuh lagi restoring everything, dia lagi restore. Makanya ini waktu-waktu yang kita dipaksa untuk istirahat, dan istirahat tadi penting banget, men. Ya, bahwa hari ketujuh Tuhan itu istirahat. Dan kata rest itu ya, gue baca studi dari studi Alkitab Ibrani, dia bilang rest itu yang pertama memang berhenti dari labor. Ya, berhenti dari pekerjaan. Ini bukan sekedar aktivitas tapi pekerjaan. Lalu yang kedua dia bilang untuk mendapatkan jiwanya kembali. Jadi kata rest itu diambil untuk kita beristirahat sehingga kita mendapatkan jiwa kita kembali. Dan mungkin selain memang Tuhan ingin ciptaannya mendapatkan jiwanya kembali supaya bisa menggenapi tujuan ciptaan tersebut gitu ya. Misalnya tujuan pohon untuk mengeluarkan
oksigen, lalu tujuan hewan untuk ini, tujuan alam untuk ini, tujuan atmosfer untuk ini, semua tuh ada tujuannya. Tetapi karena manusia pada akhir zaman mementingkan dirinya sendiri, sehingga masalah terjadi. So I believe bahwa the problem of this world is not corona, tetapi manusialah virus sesungguhnya. Keserakahan manusia itu. Nah, teman-teman izinin gue coba ada share satu video ya. Boleh ya, gue share sebentar. Ada satu video, ini di berita, ini menarik sekali. Kita mungkin bisa lihat what's happening ya di dunia ini. Bisa lihat nggak teman-teman di desktop gue? Bisa. Oke. Ini ada berita. Oke, ada berita ya. Kita boleh dengar ya, kita boleh lihat sebentar. There's a lot of fear, sadness, anxiety around the world. The coronavirus has wreaked havoc. But I want to end tonight's episode on a positive note. Let us for a moment rewind our lives, say to last week this time, or last month. Can you see how things have changed in just a matter of days and weeks? Institutions and entertainment centers have closed down. Public spaces are empty. There are fewer cars on the roads. Pollution levels have come down. Tourist spots and beaches are empty. Water bodies are cleaner because most people are at home with their families. This coronavirus pandemic has hit the reset button on a lot of things. Nah, itu dia, For reset starters, button. we began appreciating old values and simpler things in life. But I want to focus on one issue tonight, and that is coexistence. Ini nggak pernah Since terjadi humans sebelumnya, ada began lumba-lumba retreating from public keluar. spaces in fear of the coronavirus, nature has begun reclaiming its space. Come on. Dolphins have returned to Italy's coast thanks to the missing cruise ships. Look at these images. There are swans in Italy's canals which are otherwise populated with gondolas and tourists. Wow. The birds have returned. In Singapore, otters are roaming freely thanks to the empty public spaces. Wow. A bunch of Egyptian geese were spotted crossing the tarmac of the Tel Aviv airport in Israel. They could walk freely, as you can see, without fear of human intervention, courtesy the grounded flights and the travel restrictions. Chicago's Shed Aquarium is closed to visitors, but it made an exception for Edward and Annie. The rockhopper penguins had a blast visiting their friends. For a change, there were no humans to disturb the pair. Look at them. These images are a grim reminder of how we humans have taken over the earth. We've encroached on the territory of other living beings. We've destroyed habitats, killed animals, overused resources. We do not own this planet. We share the world with a lot of other living beings. Our lives are as much about cohabitation as about survival of the fittest. We humans cannot be bringing down forests, destroying habitats, and polluting oceans, putting the survival of other species at stake. These dolphins belong to the waters of Italy. These swans belong to the canals. It's their home. Let the coronavirus crisis leave us with this lesson. Learn to coexist, or nature will find extreme ways to reclaim its space. Think about it. Ya, jadi itu sih teman-teman, gua ngelihat bahwa gua nggak mau ini sampai kepada ekstrim, jangan bunuh. Gua nggak mau ke arah situ, tapi benar-benar Tuhan lagi sama makan babi lah ya artinya. Untuk gue pegang. Sebut babi. Gue lihat lagi God is doing something gitu. Makanya Roma 8:19 dibilang kan seluruh ciptaan menanti-nantikan anak-anak Allah yang memiliki karakter Tuhan, yang memang cinta sama Tuhan, yang hidup buat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi gue rasa it's a good time untuk kita benar-benar ambil waktu untuk
rest ya. Istirahat bukan hanya alam istirahat, tapi kita juga istirahat. Artinya apa istirahat? Kita melakukan pertobatan. Reset itu kan sama aja kayak repent. Kita bertobat kembali, kita mengembalikan kekaguman kita sama Tuhan, dari kesibukan berubah menjadi keintiman dan sebagainya. So, I think jangan sampai kelewatan, karena jangan sampai coronanya udah nggak kena, malah nggak dijamah Tuhan juga, percuma kan? Ya. Jadi kita berusaha untuk avoiding corona, tapi at the same time kita avoiding this chance untuk menjadi lebih dekat, lebih dewasa, lebih powerful dalam Tuhan. Gitu. Jadi selain kita berjaga-jaga, kita juga harus grow ya. Ini masa-masa terbaik untuk kita grow sih. Mungkin sebagai tubuh Kristus benar-benar harus grow. Ya. So good. Sama Mimin, ada kita jawab pertanyaan apa? Oke, ada beberapa pertanyaan di Slido. Coba ya. Check. Okay, here we go. Tadi kan lagi ngomongin soal balik ke gereja mula-mula, right? So, I think pertanyaan ini cukup cocok lah. Sebentar. Wow. Luar biasa. Can you see this? Okay. Ya. Ini cocok nih yang anonymous. Shalom Kak, mau tanya. Sebenarnya bagaimana sih membangun komsel yang bertumbuh dan sehat? Terus nih di bawahnya ada, halo gimana cara membangun relationship yang baik antara leader komsel dengan member komsel? Nanti kita coba jawab pertanyaan itu dulu ya. Oke. Karena menurut aku sih hari-hari ini punya komsel, punya life group, atau ya whatever you call it, it's important gitu. Karena kan maksudnya kita nggak bisa bertemu di dalam pertemuan-pertemuan, you know, at spaces. So I think ya, itu adalah hal yang penting saat ini. Kalau kita ngomong kembali ke gereja mula-mula ya. Oke. Siapa duluan yang jawab nih? Mungkin dari Kak Dimas kali ya. Oke, terima kasih Mama Mimin. Oke, bagaimana cara membangun komsel yang sehat? Yang pertama sih saya berdoa bahwa setiap kita tetap punya sukacita di dalam menjalani hari-hari ini. The right perspective leading you to the right path. Perspektif yang benar akan membawa kita kepada jalan yang benar. So kalau kita menjadi pemimpin komsel, pada akhirnya teladan kita menghidupi hari-hari ini itu menjadi contoh buat siapa yang mengikuti kita. Perkataan keluar, bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita bisa tetap seperti Kakak Marsha Manopo yang selalu penuh dengan guyonan dan sebagainya, itu benar-benar bisa menguatkan hari-hari ini karena kita sangat perlu seperti itu. Dan gue sabar loh gue, orangnya nggak kayak Samsoy itu yang ngocol tuh, gue sih enggak. Ya. Tapi terlebih daripada seberapa banyak yang kita tahu tentunya di musim-musim seperti sekarang ini kita butuh yang namanya kedekatan, dan kedekatan yang paling dekat kita bisa bawa adalah tentunya secara fellowship. Tentunya kita juga bisa di sosial media dan juga dengan media-media online yang kita punya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini adalah bagian kita untuk benar-benar menyadari siapa kita bersama-sama di dalam satu tubuh komsel, bahwa kita seperti tadi yang Pastor Christo bilang, bahwa kita harus saling mendukung. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang apa kabar, what can we do for you, apa yang kita bisa bantu. Atau mungkin kita sebagai pemimpin juga kita berani untuk mengakui kelemahan bahwa ada yang bisa bantu saya nggak ya dalam hal ini, saya lagi butuh ini dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai pemimpin komsel bisa menjadi human, bisa menjadi benar-benar real manusia dengan tidak hanya menginspirasi, tetapi kita juga looking forward to be inspired dari member-member kita. Dengerin dong cerita, ada testimoni dari kalian apa. And I think since kita juga udah pada di rumah semua nih, jadi menurut saya yang kalau kita bikin agenda komsel biasanya seminggu sekali, mungkin kita bisa lebih sering bikinnya, tetapi dengan konten yang berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya tujuan dari semuanya adalah pengajaran untuk. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini kita butuh untuk lebih dekat dengan sesamanya, yaitu lewat
quantity mungkin dan juga kualitas tentunya diatur masing-masing karena nggak semua orang punya pattern yang sama, tetapi lebih daripada itu untuk sering memberikan pengajaran satu dengan yang lainnya. It's just like kisah para rasul, kita belajar bagaimana saya percaya bukan hanya saya yang kita sebagai pemimpin yang harus menguatkan, tetapi kita juga boleh jujur bahwa kita juga perlu untuk dikuatkan. So I think itu yang bisa benar-benar bisa di dalam musim ini ya, di dalam musim yang dunia anggap itu sebagai kemalangan, tapi kita menganggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa grow deeper dan juga lebih intim dengan satu dengan yang lainnya dengan cara seperti itu. Just be honest and seek for the encouragement dari satu dengan yang lainnya. Mungkin itu Mama Mimin dari saya. Mamin. Yes, hadir. Siapa ada mungkin dari pastors ini yang mau menanggapi lagi? Tambahkanlah. Marsha. Ya. Jadi saudara gini. Kita perlu hari-hari ini kayak gini. Oke. Buat konsel yang sehat, jadi teman-teman harus tahu yang perlu kita ketahui awalnya adalah apa yang anak-anak di konsel kita butuhkan sebetulnya. Yang pertama itu, soalnya nggak semua konsel membutuhkan hal yang sama. Ada teman-teman yang butuh nongkrong bareng terus, ada yang butuh cuman ketemuan satu-satu dan segala macam. Tapi ya kalau kita mau membuat sebuah konsel yang kuat, itu fondasinya harus kuat. Fondasi yang kuat adalah kasih yang nggak pura-pura. Kan kalau kita juga bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan di situ mulai sebetulnya sahabat seperti biasa kita mulai membangun relation buat orang yang akan datang ke konsel kita, karena di situ memang paling kalau gue bilang untuk saat ini yang paling works adalah by relation. Karena gue juga dulu memimpin komsel, tapi gue memimpin komselnya tuh nggak by relation, jadi by jadwal. Pokoknya setiap Rabu lo harus datang ke komsel. Kalau lo nggak datang, ya nggak tahu lah, pokoknya lo harus datang. Jadi gue konsennya adalah berapa banyak jiwa yang datang, habis itu, tapi gue sama sekali nggak tahu kebutuhan mereka apa, gue nggak tahu mereka lagi feel down atau enggak, mereka butuh didoain atau enggak, apa yang mereka perlukan, gue nggak pernah tahu tentang hal itu. Dan gue nggak tahu gimana mereka kuliahnya, kerjaannya, sekolahnya, kehidupan sama orang tuanya. Gue nggak tahu sama sekali tentang itu. Yang gue perlu adalah mereka datang ke komsel gue. Dan you know what? Itu komsel itu berjalan 2 tahun. Cuman yang datang ketua, wakil, sekretaris. Itu saja. Sampai akhirnya komsel itu menjadi sesuatu yang membosankan, teman-teman. Waktu hari Rabu bukannya excited, malah, aduh hari Rabu lagi, gue harus datang komsel. Karena di situ kita bangunnya by kegiatan, bukan by relationship ya. Relationship. Nah, waktu kita bangun by relationship, maksudnya nggak, ya awal-awal bangun hubungan sama 1-2 orang, nggak perlu ada datang ke rumah dua sehari seminggu sekali datang ke rumah ya. Takutnya nanti kalau misalnya kita terus metodenya datang ke rumah terus setiap seminggu sekali, takutnya menjadi komsel itu menjadi sebuah gereja yang dikecilin seperti tanpa ada relationnya sama sekali. Tapi di situ ya tetap ada praise and worship-nya sih, tetap ada doanya, tetap ada firman-nya, tapi mereka nggak mendapatkan kebutuhan itu. So buat gue, lihat kebutuhannya di komsel itu, dan kebutuhannya pasti beda-beda. Nah, waktu kita bisa memenuhi kebutuhan di teman-teman kita, di komsel kita, dan kita bangun dengan real relationship yang benar, kasih yang benar, gua rasa komsel itu pasti akan berkembang. Dia akan cerita kemana-mana tuh. Waktu lo punya nasi goreng enak, lo akan kasih tahu tuh nasi goreng yang enak di mana tuh. Sate ayam enak, lo akan kasih tahu sate ayam enak di mana. Nah, waktu lo akan cerita, lo datang ke komsel gue deh, lo datang ke komsel gue bareng yuk, lo datang deh. Nanti teman-teman mereka juga pasti akan datang. Di situ pasti gue rasa itu akan growing banget. So, teman-teman tahu kebutuhannya apa yang ada di komsel itu dari gue sih sebetulnya. Wow, fantastic. Ini ada banyak nih ternyata pertanyaan soal komsel gitu ya. Ada satu pertanyaan yang dibilang, gimana cara supaya menjaga api
bahasanya ya bahasa pertanyaan dia begitu. Menjaga api supaya menjaga api adik-adik di komsel ini supaya nggak padam. Ada juga pertanyaan yang sebagai leader sebagai tim inti komsel, kalau udah nggak sejalan sama leadernya, nggak seini, terus gimana gitu, malah menimbulkan konflik. Gitu. So, mungkin boleh Bapak Christopher? Oh gitu. Gue kira kalau udah ngomongin api biasanya Marsha. Teman-teman, jamah tangan saya ini, jamah di layar. Fire. Tapi pas backgroundnya merah kan, gue jadi api langsung. Oh gitu ya. Nyanyi ya. Aduh. Kalau udah nggak sejalan, ya jalan aja sendiri, bikin sendiri. Gampang ya kan. Pokoknya kalau pilihannya selalu cuma 2, ubah atau pindah, kan gitu aja. Ya kan. Itu sederhana kok. Dari dimanapun lagi ngapain pun kan juga selalu pilihannya cuma 2. Ya, terus apinya tetap menyala. Sebenarnya aku tetap percaya sih, kayak tadi Pastor Dimas bilang, ini tentang leadership itu tentang kita nih kayak jadi teladannya, artinya dalam artian hasrat akan Tuhan pun kita harus put it on our sleeves. Artinya hasrat kita akan Tuhan tuh mesti kita taruh biar semua orang bisa lihat. Jadi soalnya ada juga orang-orang tertentu yang mesti melihat ada seseorang yang menginginkan sesuatu untuk dia menginginkannya juga. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Dan buat aku pribadi sih, aku selalu taruh hasratku akan Tuhan itu di semua platform yang bisa terlihat, dengan harapan semua orang menyadari bahwa semua kita membutuhkan Tuhan. Amin. Dan mestinya menginginkan Dia segitunya. Sebesar Dia menginginkan kita. Salib itu kan, kalau kita lihat Yesus yang disalib, kita tahu persis Tuhan sangat menginginkan kita. Ya. Dan normalnya harusnya timbal baliknya kita juga menginginkan Dia, bahkan sangat menginginkan Dia. Api itu kan bicara itu. Sesuatu yang membara, sesuatu yang nggak biasa-biasa gitu. Jadi dimulai dari kita sih, leaders, kita kecintaan kita akan Tuhan, kegemaran kita akan firman Tuhan, terus concern kita akan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mengorbankan nyawanya, itu harus terlihat sehingga semua yang mengikuti kita atau di komsel kita atau bahkan jadi jemaat dari gereja kita atau bahkan sederhana follower Instagram kita, mereka semua karena pilihannya cuma 2 kalau ngelihat kita yang lagi berapi-api untuk Tuhan, pilihannya cuma 2, antara kita gila atau emang semestinya nih kayak gini gitu. Mestinya emang kayak dia, mestinya emang segitu membaranya harusnya kita akan Tuhan and the things of God. Gitu sih kalau aku bilang menjaga api, karena yang kita bisa jaga itu ya cuma api kita sendiri, dalam tanda kutip. Kita nggak bisa ngurusin api orang sebenarnya. Ya, betul. Kan kita cuma selalu recharge, kita coba bakar, ya kan kalau pakai istilahnya. Kita coba terus bakar, coba terus sulut lah, kita coba terus sulut dengan harapan sumbu yang udah tinggal kecil itu nyala lagi gitu. Tapi in the end of the day, itu pun anugerah Tuhan, itu pun karya Roh Kudus sendiri. Dan sebagai leader, kita cuma bisa lead. Yang saya tahu ya, yang aku tahu di Alkitab, kata-kata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia menjelaskan kepada kita mengenai Dia dalam kitab suci. Yang gue tahu di Alkitab yang bikin kita bisa berkobar-kobar itu benar-benar cuma firman Tuhan. Come on. Dan itu yang kita harus terus sebarkan. Dasarnya gue akan tetap live, mau ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, gue akan terus beritain firman tiap hari kayak gini. Cuma karena semua orang lagi nggak kemana-mana, jadi pada ngelihat semua. Dari awal juga gue melakukannya dari nggak ada orang, dari 4 orang doang. Sama ya. Tahun 2009, dari 4 orang. Ya. Sampai sekarang hari ini 150.000. Itu kalau kebaktian juga nggak tahu mau kebaktian di mana. Radit 200.000 malah. Wow. Kita nggak pernah mimpi, tapi bagian kita tetap sama sih. Ya, memberitakan firman, mengajar, dan menghidupinya. And put it on our sleeves. Kecintaan kita akan Tuhan, hasrat kita akan Tuhan. Dan dengan harapan api itu bisa menyulut sumbu-sumbu yang lain. Gitu sih. Ya.
Ini ada beberapa pertanyaan aku coba rangkum ya. Jadi it's about leadership. Maksudnya seperti tema kita sore hari ini kan leading in crisis gitu. So gimana sih tadi pertanyaan gimana? Maksudnya di masa-masa yang krisis seperti ini, how are we supposed to lead? Gimana cara kita harus lead people gitu? Maksudnya while kita juga punya concerns pribadi, tapi juga kita harus lead other people gitu ya. So coba kali ini saya mau tanya sama Kak Michael, Pastor Michael, boleh tolong about leadership. Oke, jadi pertanyaannya tadi bagaimana masih memimpin orang lain while ya kita kan punya concern sendiri gitu kan. So we have our concerns. Maksudnya dengan semua keterbatasan saat ini, dengan krisis yang terjadi saat ini, how can we still lead effectively? Gitu. Leading effectively. Oke, gini. Gue selalu percaya gini. Ini krisis doesn't create our leadership style, ya kan? Dia cuma reveals and amplifies what was already there. Ya. Yeah. Oke, jadi for me sebagai how to lead, ya kan? Satu kita mesti tahu bahwa gini, cuman motivasi doang nggak akan bisa cukup. Cuman motivasiin orang doang nggak akan bisa cukup. Oke? Yang kedua gini, great leaders itu embraces both the real and the ideal. Kalau buat gua. Ya kan? Jadi gini, ada satu, ini gua lagi baca satu cerita, Jim Stockdale namanya. Dia American General yang ketangkep waktu di Vietnam. Waktu perang Vietnam dia ketangkep. Dia bilang begini. Dia bilang, the first people to die in captivity were the optimists. Orang yang optimis. The first people yang mati di tawanan Vietnam itu orang yang optimis. Wow. Dia bilang begitu. Yang mereka pikirnya gini, things would get better quickly, and mereka akan dilepasin. Ya kan? Mereka matinya bukan karena apa, mereka mati karena patah hati. Bahwa it's not gonna happen. Wow. Jadi, great leaders itu dia mesti bisa embrace both the real and the ideal. Idealnya apa? Yeah. Ini krisis pass away kan? Pokoknya, okay? Tapi the ideal is itu, tapi realitinya apa? Banyak orang yang bilang gini, it's gonna be okay, it's gonna be okay. Berapa kali gue lihat orang leaders ngomong ke you're gonna be okay, it's okay gini. Tapi it send the wrong message that mereka jadi berani like, I'm okay kok katanya my pastor, so I'm just go around. You see? I mean, it's not like that gitu loh. Yeah. Oh, gua ini tetap aja ibadah. Ya mungkin lu kebal, bos. Pulang ke rumah, bapak lu kena gitu loh. Iya kan? Maksudnya sebagai pemimpin nggak bisa gitu loh. Nah, jadi gini, buat gua mau mimpin yang baik, yang benar, be ruthlessly honest. Benar-benar brutally honest tentang lu punya situasi. Brutal honest tentang lu punya situasi. Gua ketemu orang, gua tanya begini, how are you doing? And then they said that it's gonna be okay, it's okay. Oke, gua tanya gini, udah bayar kontrakan? Belum. Do you know what happened? Gini, ada yang bilang sama gue, oh tenang bro, ntar bank bisa restructure utang segala macam. BUMN yes, swasta belum tentu. Swasta belum tentu. Lu mau ngomong apa? Gonna be okay. They're not your, bukan bank bapak gua kan? Kalau dia mau sita lu, dia sita aja. Kayak gitu. Jadi be brutally honest about your situation.
itu leaders. Ya kan? Tapi gini, jangan pernah hilang percaya, iman bahwa things will get better at the end. Why? Karena buat gua, you are leading people, well, we are facing something yang kita nggak pernah face before kan. This crisis is nggak pernah. Jadi for me ya, cuman satu, be real. You mau lead people, be real. If you don't know, say don't know. Ya. Ya kan? If you know, ya kasih tahu. Jangan bilang, gue keep aja. Enggak. Iya toh. Kalau mau nggak tahu ya, bilang nggak tahu. Ya. Tapi nggak usah bilang begini, oh I'm doing good and everybody like begini. Wah gila. Dia get all together terus gua di rumah orang jadi putus asa gini. Wah gila, gua nggak bisa kayak dia and everything. Kayak gitulah menurut gua. Just be real. Ya. Udah? Okay. Well, pertanyaan ini timbul dari Mama Mimin boleh ya? Boleh, Mama Mimin Bebas boleh. Mimin mau ngapain aja bebas. Ke laptop. Sama kita juga bisa. Soal leading in crisis gitu ya. Mungkin I believe gitu tadi Michael sempat bilang bahwa kita semua sini pasti we are a leader. Either kita leader of a family, mungkin leader komsel, leader even you're a leader of your own self gitu ya. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Karena maksudnya pertanyaannya begini, maksudnya in this kind of crisis dengan kita juga punya, maksudnya pasti dari kalau Kak Christopher kan bilang, wow, everybody maksudnya kalau bilang penghasilan zero, kira-kira gitu ya, maksudnya like everything is how gitu. Kita as leaders gitu, how far do we have to go untuk people yang kita lead? Gitu. How far do we have to contribute untuk people yang kita lead? Gitu ya. Maksudnya karena saya percaya gitu, waktu kita nge-lead orang itu kan, it's not only about, ya tadi kalau Michael bilang bukan cuman motivating, maksudnya cuman, oh yeah, you know, it's more than that. Nah, the real question is, how far do you go? Bukan how low do you go ya, how far do you go? Boleh Kakak Radit tercinta, boleh tolong jawab? Thank you. Yes, aku rasa sih Alkitab kan bilangnya di Galatia kalau nggak salah, hendaklah kamu saling menanggung beban ya. Tapi 2 pasal setelah itu dibilang bahwa setiap orang punya tanggungannya masing-masing. Jadi aku rasa kita harus bikin batasan bahwa gini, everyone have their own race, yang pertama. Tapi yang kedua, kita saling menanggung beban. Jadi kita pribadi harus izinkan mereka juga melalui proses iman mereka masing-masing. Ya. Tapi kalau saya pribadi, at least kita open akses untuk mereka bisa bicara. Karena ada jemaat yang nggak mau jujur, ya aku rasa kita juga jangan memaksakan untuk, oh, Tuhan kamu harus bicara supaya saya tahu apa yang mereka butuhkan. Enggak, disinilah pentingnya namanya keluarga. Dan aku suka sih, ada satu quote si G.I. Packer ya, dia seorang reformis, saya terberkati, dia bilang gini, for us to be truly happy is to be truly human. Ya, for us to be truly human is for us to be truly godly. Jadi dia bilang supaya kita benar-benar bisa happy adalah kita harus benar-benar jadi manusia. Tapi supaya benar-benar jadi manusia, kita harus jadi manusia ilahi. Nah, makanya saya juga ingat si Maslow bilang kan bahwa kebutuhan manusia dasar itu kan adalah yang namanya kebutuhan fisiologi, lalu rasa aman, rasa cinta memiliki dan dimiliki, harga diri dan aktualisasi diri. Nah, aku rasa sebagai gembala kita harus sadar, atau sebagai pemimpin kita sadar kebutuhan mereka tuh itu. Nah, makanya di kami jujur di Muda ini kan rata-rata 99% adalah anak muda dan 95% jomblo, ya kan? Jadi kita cuma sebar, akhirnya kita sebar kebutuhan mereka apa. Yang pertama, karena leaders itu kita Zoom meeting mulu, jadi kita tanya kuota gimana yang pertama. Ya, at least mereka informasikan. Jadi kalau mereka informasikan, kita tahu apa yang kita harus doakan dan tahu apa yang harus kita kontribusikan. Karena seringkali kayak anak-anak kos-kosan, oke, kalian lagi susah, kita kasih
sembako. Lah mereka aja nggak punya kompor dan sebagainya, bingung kan? Exactly. Jadi mungkin mereka butuh, benar-benar mereka butuh uang, atau mereka butuh nyata supermi doang, atau apa. Tapi juga di saat-saat sulit ini mereka juga butuh yang namanya penguatan rohani. Makanya kita harus, ini jujur teman-teman, saya ditemplak sekali, tertegur, karena ternyata saya belum menjadi gembala yang baik gitu. Karena ketika masa-masa coronavirus, malah saya melayani jemaat lebih banyak dibandingin sebelumnya. Jadi Tuhan kayak mau bilang, lihat, lu kan layani jemaat nggak harus ketemu. Bahkan jujur saya kadang-kadang menggagalkan meeting hanya karena, sorry ya, gue lagi sibuk nih sama anak di rumah. Sorry ya, ternyata si ini nggak bisa, kita cancel ya. Lah sekarang setiap hari gue meeting. Jadi Posesif ya. setiap hari gue bisa video call orang, itu bisa banyak banget gitu. Jadi gue rasa untuk kita di masa-masa ini, kita perlu bangun akses, at least supaya mereka menceritakan mereka punya kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang kita coba untuk akomodir. Kalau memang ada jumlah nilai tertentu, nah inilah gereja dibuktikan apakah kita benar-benar menjadi gereja atau tubuh Kristus yang istilahnya yang universal. Karena jujur saya pribadi memiliki beberapa mentor yang ketika saya nggak bisa penuhi kebutuhan jemaat yang Tuhan percayakan, saya minta bantuan sama mereka. Dan puji Tuhan, dalam hal ini saya bekerja sama dengan CLCC, kerjasama dengan FCC, dan akhirnya mereka yang bantu. Saya nggak bisa kasih, mereka bisa kasih. Ini yang keren banget. Gitu. Dan akhirnya ya walaupun saya yakin mungkin ada miss karena beberapa mereka nggak ngomong, tapi kita tanya terus, guys, semua aman, apa yang dibutuhin, lama-lama mereka mulai ngomong, dan disinilah walaupun kita nggak mungkin bisa memenuhi semuanya, tapi ada kepedulian yang sangat terasa kepada setiap jemaah gitu loh. Dan aku juga ngomong buat teman-teman yang mengatakan teman-teman adalah jemaat, maksudnya tidak menempati posisi pemimpinan, pemimpinmu juga butuh bantuan. Jadi tanyalah sama mereka, pastor lagi butuh apa gitu kan, pastor lagi butuh ini enggak, tanyakan kepada gembalamu, gembala komsel, direktur musik lah, pemimpin asyir, apapun lah. Di sini waktunya kita benar-benar saling bertanya, karena jujur beban ini kita harus bisa tanggung sama-sama tanpa memandang jabatan sih. Betul. Ya. Itu memimpin. Lanjut lagi butuh apa? Tagihan apartemen, bro, tagihan apartemen. Sama. Oke, gue setuju banget. Gue juga bertobat gara-gara itu loh, gara-gara waktu kita sempat ketemu juga, meeting juga sama Radit, itu juga sempat bertobat. Jangan-jangan gue kurang perhatian juga sama anak-anak yang gue gembalakan. Jangan-jangan mereka selalu melayani di. Tuh dengar tuh anak-anak KAC tuh. Iya, mereka selalu melayani, datang lebih cepat, mereka give the best buat ministry, dan kadang gue suka foto-foto, ngepost, bilang, wah tambah seru nih, tambah rame nih. Tapi giliran pas pas terjadi kayak beginian gitu, kayak COVID-19 itu, dan gue lihat banyak mereka yang terdampak dengan karantina ini, dengan pekerjaannya, kebutuhannya dan segala macam. Di situ gue juga mulai tertemplak sih, aduh jangan-jangan gue perhatiin gak sih, apa cuman perhatiin tenang ya, semua pasti bisa, semangat ya, kita pasti akan berlalu, kita berdoa ya nggak salah juga sebetulnya, kita akan berdoa, tapi gue sorry jatuh. Nah, baru gue tepuk tangannya jatuh. Tapi ya rebah sendiri. Ngomong sendiri rebah sendiri gimana? Terus gue mulai berpikir, aduh Tuhan, mungkin ini sepertinya mulai waktunya kita untuk give back juga buat anak-anak kita yang memerlukan. Gue mulai ngerasa, gue juga jadi kurang memperhatikan selama ini. Gue rasa gue udah memikirkan mereka semua, udah tanya kabar dan segala macam. Cuman sebelum sedetil itu. Akhirnya yang kita lakuin ya sama kayak yang muda lakuin. Kita juga nanya apa yang mereka butuhkan. Start from leader, start from itu kita tanya apa yang mereka butuhkan. Ada yang terdampak kah dan segala macam, dan puji Tuhan di situ mereka mulai ngerasa diberkati. Dan ada satu yang paling gua sedih juga ya, ada anak kita yang meninggal ayahnya, dan kita kan nggak bisa nyamperin gitu loh guys, maksudnya nggak bisa datengin, nggak bisa jenguk dan segala macam. Itu gue bilang, aduh Tuhan, apa yang harus gue lakuin ya buat ini, apa yang kita harus, dan itu mulai dipikirin juga. Akhirnya kita mulai
WhatsApp dia, kasih doa. Ternyata doa juga bisa lewat ini loh, lewat apa namanya, lewat WhatsApp voice gitu ya. Dan gue diberkati sama ini loh, Marshall Blessing tuh luar biasa. Kalau apa-apa doain lewat WhatsApp loh. The best. Aku boleh berdoa buat kamu ini, doain dengan sincere, dengan tulus. Akhirnya gue kayaknya gue juga harus mulai doain buat mereka. Kita kasih kekuatan rohani juga di situ, kita kasih kekuatan doa dan segala macam, termasuk kita pikirin kebutuhan mereka segala apa. Terus kita juga memikirkan banyak banyak hal juga lah yang kita pikirkan. Oleh sebab itu gue lagi memikir, waduh Tuhan, kayaknya ini waktunya kita bertindak sesuai dengan fungsi kita as a leader gitu loh, di saat mereka lagi rasa down, lagi membutuhkan sesuatu dan segala macam. Dan itu juga akhirnya ya udah, akhirnya kita berusaha bantu semampu kita ya. Dan puji Tuhan ada gereja-gereja yang lain juga yang membantu kita juga. Jadi sekarang dilihat bahwa benar yang kata Pastor Christo bilang, ini waktunya kita benar-benar berbagi dengan apa yang kita punya. Sekarang dulu butuh endorse, sekarang udah lo, gua ini deh, gua apa namanya, nggak perlu bayar lah, nggak perlu endorse. Gua inilah apa namanya, gua promote lah, gua promote di, gua promote. Promote masing-masing dan segala macam. Karena memang ini kita mulai bantu satu sama lain secara rohani juga secara teknis sebetulnya. Di situ dilihat kita gereja seperti apa, kita pemimpin seperti apa, pemimpin yang cuman ada pengennya doang atau pemimpin yang benar-benar care buat orang-orang yang ada di bawah kita atau di komsel kita gitu. Wow, sedap. Galak. Mama Mimin, Mama. Mimin lagi tertegun. Memperhatikan. Mungkin ada yang dari para pastors ini, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan dari Kak Cito, Kak Dimas. Aku jujur tadi yang tadi pertanyakan yang Pastor Keso udah jawab tentang itu, tentang api tadi. Ya di sini kan masa-masa sulit ini ya nggak ada COVID aja nggak on fire, apalagi ada COVID gitu. Nah, jujur ini dia. Jangan sampai kita sebagai pemimpin komsel, sebagai kakak rohani terjebak karena bukan tanggung jawab kita nyalain api mereka. Jadi tanggung jawab kita tuh Eki Kuncoro memang, bukan tanggung jawab kita. Bakar. Jadi tanggung jawab kita cuma satu, yaitu menyiram dan menanam. Tugas Tuhanlah yang mengerjakan pertumbuhan. Jadi kita nanam, kita nanam, kita nyiram, lalu tanah berbatu, itu urusannya mereka sama Tuhan. Tugas kita tetap bertanggung jawab untuk menanam terus, menyiram terus, menanam terus, mungkin bantuin cabut lah, bantuin kasih lihat, tapi masalah on fire itu urusan mereka sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita jadi Tuhan gitu loh, itu stres banget. Ya, kita berusaha untuk mengambil peran Tuhan, nggak bisa. Memang Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bisa jadi kita yang nanam, saya yang nanam, Marsha yang benar-benar di tempat Marsha terus terjadi pertumbuhan. Ya nggak apa-apa. Bisa jadi tugas kita kan nanam. Makanya pastikan selama kita dipercayakan jiwa tersebut sama Tuhan, satu, itu bukan domba kita, itu domba Tuhan. Pastikan kita menanam mereka, menyiram mereka dalam konteks pengajaran personal, dalam konteks pengajaran corporate, dalam konteks apapun. Kita benar-benar contribute sesuai dengan tanggung jawab kita. Nanti yang menyalakan api itu udah biar Roh Kudus gitu. Tapi jangan sampai kita justru memastikan untuk memberi pertumbuhan ya, lalu kita nggak pernah nanam, nggak pernah nyiram. Kok kamu nggak bertumbuh-tumbuh sih? Kamu nggak gini sih? Nggak bisa. Tugas kita nanam dan juga menyiram. Makanya saya senang banget, bukan saya senang, Tuhan tuh sangat concern dengan kata kecil. Ya, kita bilang, do not despise small beginnings. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Lalu Tuhan pakai 12 rasul mengubahkan dunia. Tuhan pakai 5 roti 2 ikan. Jadi selalu kecil. Makanya jangan mau besar. Ya, kalaupun cuma 2 jiwa yang kamu percaya di Tuhan percayakan, kasih makan itu. Siapa tahu itu 2 yang melahirkan ribuan. Jadi jangan kecewa kalau Tuhan cuma percayakan 1 jiwa. Nah, 1 jiwa ini siapa tahu di belakangnya ada 1 kota. Ya, ada 1 bangsa. Ya. Jadi saya percaya walaupun mungkin ini saya terberkati sih dengan cerita siapa namanya Andreas. Andreas ini kan rasul yang maksudnya menurut Tuhan yang tidak terlalu terkenal kan. Ya, maksudnya orang-orang banyak tidak tanyakan dia, yang terkenal adalah Petrus, ya bahkan Yakobus, Yohanes.
dia nggak terkenal. Tapi lihat nggak, balik dari pelayanan Andreas, kita lihat ini malah memberkati satu bangsa, melahirkan negara Skotlandia. Makanya Skotlandia itu lambangnya adalah salibnya si Santo Andreas kan. Jadi ya ini memang nggak terkenal, tapi ayo dong, jangan cuman, aduh jemaat gue cuman kecil nih Tuhan, enggak Tuhan nggak main size kok. Dia main, dia pokoknya kita kasih makan, kita siram. Tugas Tuhan kasih pertumbuhan. Walaupun nanti dia nggak mention nama kita sekalipun, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan mention nama lu, itu dia. Kalau Pastor Kristo, nggak apa-apa lu nggak di-mention. Lihat, di Bible ini, bener-bener nama kita di-mention sama Tuhan. Gue amin banget tuh, Pastor Kristo. Gue bener-bener meledak banget waktu denger kata-kata lu tuh. Ya, so lakukan tugas kita secara sederhana, kasih makan, berikan siram dan tanam. Itu aja sih. Ya. Karena gue jadi ingat kalau kita mungkin bukan urusan kita untuk mereka nyala api atau enggak gitu. Kadang ada anak-anak kita udah omongin, badol banget enggak ini terus. Kadang kita, tapi gue ngeliat bahwa Tuhan Yesus juga kan pernah bilang, kalau Tuhan Yesus pernah bilang kalau aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sedangkan domba itu nggak punya taring, nggak punya cakar, yang pasti di situ akan banyak disadvantage yang dia alami dengan si serigala itu. Mungkin serigala bisa gigit, bisa cakar, bisa ngapa-ngapain dulu. Kadang kita akan dilukai dengan orang-orang yang akan kita kasih makan. Cuman it's okay, Tuhan Yesus sudah bilang, gue kasih kamu jalan nih seperti domba di tengah serigala. Nggak apa-apa juga, yang penting kamu tetap pure hatinya dan segala macam. Ya. Kadang kita mungkin kecewa gara-gara kita berusaha kayak memanipulasi, kayak jadinya sihir gitu ya, bro. Yang jadi sihir pengen berusaha berubah. Lu harus berubah, lu udah gue ngomong nggak berubah-berubah. Itu kan seperti melukai hati kita. Kadang kita digigit balik, dicakar balik. Tapi ternyata Tuhan udah kasih tahu, udah, aku tuh kirim kamu ke domba tengah serigala, bukan ke macan di tengah kucing. Nanti terus dia bilang, oh iya. Jadi memang itu udahlah urusannya Tuhan lah itu, kalau dia mau berubah atau enggak gitu kan. Aduh. Tadi gue cuma mau nambahin yang Radit tadi bilang kan. Buat gua sekarang saatnya apa yang kita ajarin ke orang-orang yang di bawah kita, yang kita pimpin, diuji. Selama ini kita ajarin apa? That's the most important thing. Sekarang kita bisa lihat apa sih yang kita ajarin selama kita pelayanan tahun lalu kepada mereka. Kita layanin mereka, kita ajarin apa? Karena kan kalau nggak ada kayak begini, nggak pernah kelihatan kan? Nggak pernah kelihatan. Buat gua ini saatnya kita dites, kita punya sistem manajemen bagaimana? Apakah kita fleksibel enough, kita rigid enough di situ? Terus abis itu secara relationship, apakah kita network kita cukup kuat? Karena kayak begini, tadi Radit bilang, nggak bisa jalan sendiri kan? Kalau nggak bisa bantu, minta tolong. Nah, kita punya network gimana? Apakah waktu kita itu ketemu orang itu cuman kayak ada maunya, ya kan? Ada maunya doang, habis itu udah ini. Nah, di sini diuji. Kita benar-benar punya relationship sama mereka apa enggak? Kalau ngomong komsel, how we treat our komsel? Kita punya small groups. Kayak gitu. Kalau buat gua ya sekarang tuh waktunya kita lihat hasil yang kita tabur. Wow. Gitu loh. Wow. Ya. Mantap. Mama Mimin. Yes, hadir. Gak kerasa ya udah ini ya. Iya, ternyata jam 5. Boleh ya, saya mau kasih ini ada satu pertanyaan yang lucu aja buat closing aja. Hi pastors, saya mau nanya, gimana mengembalikan paradigma members kembali ke offline church? Secara kita sekarang sudah anggap online church aja udah cukup fine, cukup. Gimana coba itu, ayo. Gue mulai ya. Apa nih, siapa nih? Sebenarnya kalau memang pastor online church. Aku rasa kita nggak perlu takut sih. Ya ini sama juga pertanyaannya ketika, ada sebuah gereja besar yang lagi mau bangun di sebuah kota di suburb, lalu ada gereja besar lainnya nanya gini,
Pastor, gimana ya supaya gereja kita jemaat kita tidak tertarik ke sana gitu kan? Nah, aku rasa ini muncul pertanyaan, sebenarnya yang kita kasih makan ini umpannya apa? Kalau umpannya adalah entertainment, maka kalau ada entertainment lain yang menggiurkan, mereka sudah. Tapi kalau selama ini makanan umpan kita adalah firman Tuhan, family, covenant, kekeluargaan, salib Kristus, gue rasa ya mereka nggak akan hilang ya, karena pada akhirnya fellowship itu memang nggak bisa digantikan dengan online. Kita butuh persekutuan, kita butuh sharing, kita butuh sentuhan, kita butuh pundak untuk menangis, ya kita butuh cubit-cubitan, peluk-pelukan, itu sangat Cubitan. Wadaw. So di sini gini, kalau memang sampai jemaatnya hilang, ya nggak apa-apa. Ini anugerah yang menyakitkan untuk kita kembali definisi ulang bagaimana kita membangun sebuah gereja sih. Mungkin aku itu aja. Setuju banget. Setuju banget. Kalau gue tambah dikit ya. Kalau gue pribadi sih jujur udah berapa minggu nggak gereja ini aja udah kangen sih. Jadi kalau ntar anggap ya berapa waktu lagi baru bisa ngumpul lagi, gue yakin bisa jadi yang ngumpul jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Come on, that's true. Yes. Karena udah kangen cuy, asli. Benar. Kalau dia emang jadi nggak mau datang, bisa kok gereja dari rumah online. Ya udah lu di rumah aja. Lu yang rugi, maksud gue. Jadi kita gembala kehilangan beban kan? Santai aja. Gue selalu percaya kalau orang butuh pasti datang. Kalau emang nggak butuh ya udah. Jangan kayak lu datang tapi sebenarnya nggak butuh. Siapa juga gini, ya pasangan mana juga. Lo kalau dari zaman pacaran gitu ya, kalau ada orang ngapel atau pasangan lu ngapel karena kepaksa gitu, pasti lu suruh pulang kan. Nanti nggak maksudnya. Dan apalagi Tuhan. Kalau ada yang pernah baca Yesaya 1, wah itu kata-kata Tuhan ngeri loh. Tuhan bilang ini, lu ngapain kesini ngotor-ngotorin rumah gua? Emang ada yang maksa lu kemari, kata dia. Tuhan ngomong gitu. Yesaya 1 ayat berapa tuh? Coba lu baca deh. Di perikop, teman-teman pada baca deh. Perikop bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ngeri loh kata-kata Tuhan. Perayaan bulan-bulan baru lo kasarnya ibadah lo yang rutin nih udah jadi beban buat gue, kata Tuhan. Lo kalau emang kepaksa udah pulang sono, nggak ada yang paksa lo kemari ngotor-ngotorin rumah gue, gituin, gila gak? Asli Tuhan kalau ngomong tuh bener-bener belak-belakan aja. Dan gue selalu bilang kalau ntar orang-orang tuh pada nggak balik, ya udah emang dasarnya mereka ngerasa nggak butuh. Kita nyari yang butuh aja, karena pada akhirnya gereja ini kan tadi bener Adit bilang, pertemuan fisik masih terus kita tetap butuh, itu yang kita butuhkan. Tapi jembatannya dari minggu sampai minggu lagi adalah ya via online ini. Nanti plusnya adalah ketika udah boleh ibadah lagi di gereja, kita jadi seminggu sekalinya udah pasti tiap harinya connect kayak gini. Jadinya bener-bener jadi mendatangkan kebaikan. Makanya tadi kan Marsha bilang kayak ada ketakutan. Kalau gue selalu seperti Pastor Mike juga tadi bilang juga sama tentang kita ini harus terus mengingatkan, bukan kasih harapan-harapan palsu, tapi harus kasih apa yang firman Tuhan bilang. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan tuh, karena Tuhan itu baik. God is good. Apapun yang dia lakukan dan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Udah pasti itu. Dan itu yang kita harus terus ingetin semua orang. Dan diri kita sendiri. Amin. Jadi kalau aku lihatnya lebih positifnya, justru nanti pas udah boleh kebaktian, malah seminggu sekali kebaktian, pasti lebih rame, orang udah kangen, dan tiap harinya connect kayak gini. Kan gila juga. Dan segala kepemilikan bilik bersama, lebih ekstrim lagi. Asik sih. Ini apa namanya, buat kita sebetulnya ini adalah blessing in disguise ya. Berkat yang tersembunyi, di mana kita gereja dan waktu makin lebih erat satu dengan yang lainnya di weekday, seperti tadi Pastor Christo bilang bahwa kita nanti lebih dewasa dan lebih mapan dalam menggunakan online untuk hal-hal yang berfaedah. Dan waktu nanti kita udah bisa go offline lagi, dalam artian kita bisa ibadah di gereja, kita pasti semua looking forward dong. Kita pasti udah nggak sabar hari itu datang. Tetapi di saat yang bersamaan, online perlu tetap dilanjutkan nggak? Menurut saya pribadi perlu, dalam artian untuk setiap harinya, daily basis, karena kita tahu kita hidup di Jakarta, dan
pasti akan ada kemacetan atau kesibukan satu dengan lain hal. Jadi online ini sebagai salah satu jawaban kebutuhan kita sebagai anak Tuhan sebenarnya. Dan dan yang kita percaya bahwa nanti kalau ada anak-anak dari yang kita pimpin bilang, Kak, kalau gitu kita ibadah di rumah aja dong, dan sebagainya. Sebenarnya itu balik lagi seperti Pastor kita bilang, tergantung bagaimana kebutuhan dan kepuasan yang dia cari. Kalau misalnya memang dia puas dengan experience yang seitu aja, ya please go for it. Tetapi kalau misalnya kita tetap kita adalah gereja Tuhan, kita dipanggil kepada persekutuan. Artinya memang desainnya Tuhan dalam hidup kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Artinya kita harus get along with one another kan. Jadi online itu tetap hari Minggu itu menurut saya pribadi tetap perlu harus ada, dalam artian memang menjadi alternatif buat siapa? Buat mereka yang secara keadaan mereka tidak memungkinkan untuk datang ke gereja. Misalnya mereka lagi pulang dari business trip, mereka ada di airport, mereka bisa join the service, mereka bisa nonton, atau mereka lagi sakit secara fisik, mereka nggak lagi doa sendiri doang di rumah, tapi mereka bisa ikutan join di di online. Tapi buat kita yang sehat, buat kita yang benar-benar kemampuan, buat kita yang benar tahu apa arti bahwa persekutuan, kita pasti nggak akan menjadikan online sebagai sebuah pengganti. Tapi we go all the way to the church, ketemu dengan orang-orang, together gitu. Nah, kalau gue bilang sih krisis ini kayak akselerator kalau gue bilang. Wah, that's nice. Ini the future church itu akan datang lebih cepat dari yang kita sangka. Yep. Wow. The future is here. The future is here sebenarnya kan. Nah, malah gue bilang bakal ada staff online. Exactly. Oh ya. Bakal ada staff online. You better be ready. Udah kayak begitu. Jangan habis itu kita karena ini akan habis ini. Gua rasa semua cara kita beribadah diredefinisi ulang. Iya. Pasti. Gereja akan mulai cari. Oh, dulu jalan ya bisa begitu ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya. Iya. Sekarang mereka ke-expose sama hal yang baru lagi kan. Ya kan? Nah, terus sekarang gereja akan lihat gini, internet itu sekarang jadi front door. Jadi pintu depan. Dulu jadi side door, dulu jadi back door. Iya kan? Sekarang nggak, udah jadi front door. Ya. Yang problem adalah pemimpin yang selama ini cuma bilang begini, sorry to say ya, gue bukan gimana-gimana. Yang getol ngomong soal giving. Karena gini, yang problem adalah leaders yang punya control freak, punya control issues. You cannot control anymore. Ke depan lu nggak akan bisa kontrol apapun. Jadi kalau kita punya isu itu sekarang, ya detox lah sekarang. Iya, benar. Ini is the time. Ini detox. Kayak begini. You cannot control kan? Kalau lu bisa kontrol sih, lu bisa bilang begini, lu jangan ke sana dong. Gitu kan? Sekarang sekarang gue ketemu sama chatting di grup Skomsel gue, abis nonton si ini, abis nonton si ini, abis nonton si itu, abis nonton si itu. Nah, kalau lu nggak secure, ya kan? Kalau lu nggak secure, it's gonna be problem. Right. Tapi on the other hand, PR kita semakin banyak. Kalau sebenarnya yang dia dengar ternyata bukan makanan tapi racun, kita mesti beresin. Tapi itu pembuktian bahwa yang kita ajarin kemarin nggak efektif. Mereka nggak bisa belajar ngunyah. Wow, nice. Kayak gitu. Ya. Seru. Memang sih. Ada orang yang bilang gini, katanya beda ibadah online sama ibadah bareng. Ini ya benar. Gue setuju banget. Apalagi kalau waktu gue di musik kemarin, kalau ada yang lihat kita punya YouTube, satu kali, jadi gue main di sini, WL-nya Mama Mimin di mana, terus abis itu yang main drum ada di mana, yang main bass ada di mana.
jujur nih, pertama kali kita mau ngomong itu, kita langsung ngomong ini gimana rasanya ya main musik kayak begini ya. Ya. Cuman at that point kayak Tuhan ngomong begini, waktu lu worship di rumah kayak gimana? Wow. Emang panggung lebih penting daripada kamar lu? Wow. Kayak gitu kan. Jadi buat gue tuh langsung, gue bilang, no. Kalau kita mau sampai ke core-nya, this is how we do it. Yeah. Jadi kita coba bikin. Play for the audience of one. Iya. Yang adalah dia doang. Come on, bro. Iya. Yeah. Kenapa kita hesitate? Karena kita pikir gini, nggak ada yang lihat kita kali di situ. Exactly. Iya kan? Kita mau khotbah, nggak ada orang nih, nggak feel gimana nih? Emang nggak ada yang nyaut amin ya? Nggak ada yang nyaut amin, nggak ada yang ngapain lu sih. Ya, gue kan otodidak ya. Jadi gue kalau suruh bikin video khotbah, beda banget sama kayak bahkan gue live IG kan ada orang yang kayak lagi Zoom gini rame kan ada berapa yang lihat, beda banget karena gue bisa lihat sendiri. Gue nggak terbiasa untuk khotbah begitu kayak gue tuh bener-bener kayak tipe orang yang gampang kepancing sama reaksi orang. Ya. Kelihatan banget. Jadi kayak ya apa malah sih orang ngomong gagap gini kayak orang nggak jelas ao gitu kayak karena nggak ada siapa-siapa. Malah ada yang butuh loh reaksi orang gitu. Iya, exactly. That's me. Salah satunya ya gue. Dan gue lagi diberesin sama Tuhan. Wow, awesome. Makanya memang sih buat gue gini, sekarang ibadah online tuh apa sih? Kalau buat gue, oke lah. Sebagai informasi, itu serve its purpose. Ya kan? Tapi kalau ngomong kata saling, you cannot care somebody that you never met. Itu affection-nya kan lu nggak bisa fake it. Wow. You nggak bisa palsuin. Memang, at the end of the day, Tuhan kayak mau ajar begini, value orang-orang di sekeliling lu. Karena at the end of the day, kalau lu taruh di rumah pun kayak begini, gua ke Indomaret aja suka, masa ampun coba. Ke ATM BSE aja demen. Dulu gua, aduh minta ampun. Beneran loh. Karena gini, ada yang datang ke rumah gua nih. Jadi kebetulan rumah gua orang belanja drop di sini, mereka pada ngambil gitu kan. Mereka datang ambil belanjanya mereka, gua happy loh. Dulu gue pikir, wah ngalah ini rumah gue kayak hub di sini kan. Tapi sekarang mereka datang gini, lu nggak mau makan, lu nggak mau duduk sini. I mean, the whole perspective is changing kan. Yeah. How we see lives itu beda banget. Sekarang gue ke rumah bokap gue, jujur nih gue ngomong nih, gue ke rumah bokap gue itu bisa seminggu ini. Kemarin tuh bisa 3-4 kali gue ke rumah bokap gue. Datang ke situ. Yang waktu kemarin, tahun lalu, gue tahu sih bapak gue juga sibuk. Cuman, gue gak pernah effort juga nyari. Serius. I'm just Iya. Iya kan? Sekarang mereka butuh susu. Gue yang nyari. Udah gue yang nyari deh. Iya. Dulu, gini, Gojek aja. Come on. Iya kan? That's good. Maksudnya, ya itu yang maksud gue. Ya kan tetap nggak bisa gantiin karena kita diciptain bukan manusia sendirian kan. Makanya Tuhan bilang waktu Adam, nggak baik lu sendirian. Iya. Terus punya komitmen. Tapi kalau lu nggak tahu nggak baiknya sendirian, lu nggak pernah ngehargain waktu lu punya teman. Betul banget. Wow. Bener banget. That's good. Iya. Betul tuh. Gitu. Ya, for me ya itu. Seru banget. Oke. Well, semua diberkati saya percaya. Gue juga diberkati. Iya. Nanti Mama Mimin coba atur lagi waktu. Pastors kapan kita bisa lagi bikin Zoom meeting seperti ini. Looking forward. Minggu depan. Jangan lama-lama. Mama Mimin jam segini mesti masak lagi abis ini. Lu salah ya? Enggak. Ada yang mau berenang katanya. Just keluar. Just a little recap sedikit ya. A few words yang buat gue yang maksudnya dia pop up mulu gitu ya. Relationship. Ya. Menurut saya itu it goes two ways. Relationship kita sama Tuhan dan juga relationship kita sama
leaders kita kah, anggota komsel kita kah, semestinya dengan sesama kita. Dan terus tadi ada kata redefinition, meredefinisikan ulang. And as leaders kita mesti real, gitu ya. Jadi jangan cuman kasih kata-kata motivasi atau hanya sekedar, doa. Maksudnya berdoa is good, gitu. Tapi jangan cuman sekedar mendoakan, tapi maksudnya get to the bottom of it, gitu. Kayak tadi tanya butuh apa, butuh kuota kah, butuh Indomie kah, butuh apa gitu ya. And then secure, jadi leader mesti secure tadi ya, jangan jadi konflik. And then apa yang tidak bisa menggantikan online adalah yang tidak bisa menggantikan offline is affection. Gitu ya. So saya percaya maksudnya di krisis ini, waktu kita menanam affection lebih-lebih gitu ya, terlebih lagi di masa-masa seperti ini, kita nggak perlu khawatir bahwa those people nggak akan pernah nggak akan kembali lagi ke gereja. Because like tadi Radit bilang, everybody affection gitu ya. You need a handshake, you need that kalau anak-anak leaders yang di bawah gue, aduh Kak, gue kangen banget makan ke Memo. Gitu kan, ambasador gitu ya. Memo. Ke sana kita makan babi kecap gitu. And ya itu, waktu lu duduk makan bareng itu nggak akan pernah bisa digantikan dengan online seperti ini. Meskipun gue nggak punya makanan, meskipun gue bisa tunjukin makanan, but it tastes different. Gitu, ya. So terima kasih semuanya, thank you Pastor Radit, thank you Kristo, Pastor Dimas, Pastor Marsha, Pastor Michael, thank you buat waktunya. Kita semua diberkati dan kita juga belajar, dan berdoalah mereka akan meluangkan waktu mereka lagi untuk kita bisa Zoom meeting, untuk kita bergandengan tangan sama-sama belajar sebagai Kristus. Amin. Right? Luang kan di rumah aja. Luang kok. Nggak kemana-mana ya, luang kok. Ke depan paling nggak kita jawabin sisa pertanyaan tuh yang tadi banyak. Iya. Ya kan, tadi kan sebenarnya kan Leaders Talk ini kita jadwalkan 3 bulan sekali sebetulnya, karena jadwal mereka tajam banget gini ya para pastors ini. So, tadinya. So, hopefully dengan batal semua. Langsung lagi Sabtu Minggu. Wassalamualaikum. Hopefully masih kita bisa meluangkan waktu kembali untuk kita sama-sama belajar. Mungkin juga dari para participants kalau misalnya punya masukan, mungkin punya questions atau apa, boleh di WA ke Mama Mimin, boleh, atau mau ditaruh di Slido juga nggak apa-apa gitu. Jawab di berikutnya. Jadi untuk sesi berikutnya minggu depan ada pada minta minggu depan tuh. Ayo minggu depan yuk sekolah. Ayo. Bisa diatur tuh. Minggu depan. Wah, Sika. Yakin nih semua nih. Lu jangan kasih pada janji palsu ya. Mama Radit doang tuh yang banyak meeting. Itu tuh. Kan cuma permeetingan doang. Nanti kita bisa pakai satu di sini Zoom, satu di sini Insta Live, satu di sini. Lanjut. Oke, stay tune ya. Oke, so basically stay tune. Yang sudah ada WA-nya di Mama Mimin, nanti Mama Mimin blast lagi kalau kita akan ada pertemuan lagi. Nanti saya rapatkan dulu bersama ini para pastors ini gitu ya. Mereka bisa jam berapa available-nya dan bagaimana. Oke, so stay tune, dan kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di WA aja. Baik, kita juga tahu kita mau akan apa ya. Boleh saya minta Bapak Marsha beralih untuk doa. Oke. Mbak. Hah? Apa? Halo? Aduh. Oh, doa. Ayo. Yang mau berenang doa. Berenang di mana? Aduh, yuk kita doa, teman-teman, kita doa yuk. Tuhan, thank you banget buat hari ini. Kami belajar banyak, dan kami pun juga belajar dari pastor-pastor yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kali ini kami berdoa biar minggu depan kami bisa bertemu kembali, dan kami belajar menjadi leaders yang baik juga Tuhan Yesus. Tapi kami percaya yang paling penting adalah kami lebih memiliki hubungan lebih baik lagi dengan Engkau Tuhan Yesus, lebih memaknai dengan teman-teman sekitar kami, gembala kami,
teman pelayanan kami, gereja kami lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kali ini kami berdoa, kami mau berpisah, pimpin kami Tuhan Yesus yang mau live Instagram nanti malam juga Tuhan berkati, berikan hikmat yang luar biasa. Juga buat yang akan buat online service juga Tuhan Yesus berikan kekuatan. Kami berdoa buat teman-teman kami semua yang mengalami struggles, mengalami tantangan, Tuhan kami percaya Tuhan Engkau memberi kekuatan buat setiap mereka, Roh Kudus Engkau adalah penghibur buat setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Thank you. Kita nggak foto, banyak ya? Udah. Oke, Mama Mimin luar biasa loh, Mama Mimin loh. Thank you, Mama Mimin. Thank you guys. Bye. Yeah. Thank you everybody. Terima kasih. Thank you. God bless. Bye. Thank you.